Shalom semuanya. Pagi hari ini kita dilayani oleh kaum bapak-bapak. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa lain kali supaya menari tambori juga itu dari kaum bapak-bapak. Setuju ya? Nanti mana tahu ada yang tergerak untuk menari tambori buat bapak-bapak. Nah, saya juga tadi itu merindukan suatu hari nanti kaum ibu-ibu semua melayani, termasuk yang sharing firman Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi shalom buat kita semua, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu diberkati, orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan, yang selalu mengalami mujizat demi mujizat dalam diri. Amin. Haleluya. Kurang meriah untuk tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi dia Tuhan punya murah, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya murah, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan-Mu. Sama-sama kata dia Tuhan. Ya Tuhan punya murah, kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya murah, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadikan Tuhan Yesus sebagai top of mind di dalam diri kita. Setiap ada hal baik ataupun hal yang tidak begitu baik menurut ukuran kita sebagai manusia terjadi dalam kehidupan kita, maka yang terlintas pertama kali adalah Yesus. Tidak ada. Amin. Jangan sampai pikiran kita yang mempengaruhi iman kita, tapi biarlah iman kita mempengaruhi pikiran kita. Katakan amin. Bagaimana iman kita ini dilatih sampai mempengaruhi iman kita, sehingga di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita ini, apapun yang terjadi, walaupun kita dapat berkat, walaupun kita mengalami lembah yang kelam itu, terlintas pertama kali muncul jawabannya adalah Yesus dari mana. Amin. Nah, kalau 2 minggu lalu Pak Timanta itu membahas kitab Ayub dari Ayub 1. Hari ini saya bahas kitab Ayub dari Ayub 42. Kita buka Ayub 42. Ayub 42 kita baca bersama-sama. Saya mulai 9:40 ya, nanti dicatat. Oke, kita supaya cepat kita baca ayat 5 dan 6 saja. Supaya cepat ya. Bersama-sama kita baca 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencari perkataanku dan menyesal dengan aku duduk dalam debu dan abu. Kita belajar satu chapter dalam kehidupan daripada Ayub pada pagi hari ini. Ayub ini hanya mengenal Tuhan.
melalui kata orang. Dia tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, tapi dia dengar hanya itu dari ayat berapa tadi? Dikatakan ini, hanya dari kata orang saja aku. Tetapi Ayub mendapat anugerah yang besar. Kalau kita bisa baca ayat 1 dan 2, dia mendapatkan anugerah besar dari Tuhan sampai dipuji oleh Tuhan. Bahkan dia ditaruh pagar perlindungan terhadap seluruh keluarga harta bendanya. Tapi di situ pun Ayub walaupun bisa mengaturkan satu ritual-ritual rohani secara baik, tetapi Ayub tidak benar mengenal Tuhan. Sampai Ayub mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan dia. Saya mau katakan ini supaya jangan ada terintimidasi. Apa yang dialami Ayub ini tidak akan pernah lagi penderitaan yang kita alami. Kenapa? Penderitaan yang Ayub alami ini karena perlindungannya diangkat oleh Tuhan. Makanya setan bisa berbuat sesudah hati. Tetapi kita sudah ditutup dengan darah Yesus. Amin. Kita sudah disil, atau bahasa Indonesia disil ya, dimateraikan dengan darah Yesus. Sehingga penderitaan Ayub ini hanya kita perlu belajar bahwasanya apa yang Ayub itu di masa dia sedang diberkati, di masa dia mengalami ujian-ujian dalam kehidupan dia, Ayub tidak mengenal Tuhan dengan bagaimana Tuhan yang baik itu, bagaimana Tuhan yang sebenarnya. Sampai ayat 3 sampai ayat 32 kalau tidak salah, itu terjadi perbincangan antara 3 sahabat Ayub dengan Ayub ya, Elifas, Johar, dan Bildad. Saya mau kasih tahu teman-teman, ini pembelajaran buat kita. Hamba Tuhan yang benar, gereja yang benar, komunitas yang benar, itu tidak pernah menghakimi. Katakan dulu, tidak pernah menghakimi. Hamba Tuhan yang benar, gereja yang benar, komunitas yang benar, tidak akan pernah menghakimi. Lihat ini, Ayub punya sahabat, tapi ketiga sahabat ini, waktu Ayub mengalami ujian dalam kehidupan dia mendorong Ayub sampai Ayub yang tadinya awalnya taat, lama-lama membela dirinya sendiri dan menyatakan, aku benar Tuhan. Kemudian muncul seorang Elihu, sahabat Ayub yang keempat, seorang anak muda, dan menceritakan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kalau Bapak Tim 2 minggu lalu, jangan salah menilai Tuhan. Betul ya? Jangan salah. Sampai Tuhan mengenalkan dirinya pada Ayub. Waktu Tuhan mengenalkan dirinya pada Ayub, di ayat 38 sampai 42. Kita buka ayat 38 ayat 1. Tuhan tidak pernah membahas tentang penderitaan dan juga berkat-berkat yang pernah Ayub terima. Tapi Tuhan mengenalkan dirinya dengan ayat 38 tahun ayat 38 ayat 1. Nah nanti baca sampai ayat 42, tapi kita baca beberapa ayat. Ayat 4 dikatakan begini, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Dan selanjutnya nanti bisa baca. Tuhan menceritakan tentang dirinya. Satu seperti ini, Tuhan sedang show off. Ini loh aku, inilah kehebatanku, ini aku Tuhan. Bukan hanya memberkatimu atau cuma penderitaanmu tidak seberapa, tidak. Tapi aku Tuhan yang hebat. Dikatakan tadi, jelas Tuhan bertolong ini. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Yang tidak ada kaitan dengan penderitaan-penderitaan yang Ayub alami. Tidak ada kaitan dengan berkat-berkat yang Ayub dapatkan. Tapi ini Tuhan sedang mengenalkan diri. Waktu saya lihat ini Tuhan kok nggak jawab ya? Kenapa Tuhan tuh malah mengenalkan dirinya itu sebagai Tuhan yang luar biasa, hebat. Saya temukan di dalam penderitaan Ayub, dia nggak pernah ngomong sama Tuhan, sama seperti perwira di Kapernaum. Waktu ada perwira di Kapernaum, nanti bisa dibaca di kitab, bentar ya,
Dari udah saya catat. Nah, perwira Kapernaum itu bisa Matius 8 ayat 5 sampai 8, nanti baca aja dulu. Waktu dia ada hambanya itu sakit, nah ini ada baca dulu. Kami baik lagi si Sofi. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut. Tuhan, hamba itu terbaring karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Tetapi perwira itu jawab padanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dan rumahku. Katakan satu kata-kata saja. Ayub di dalam penderitaannya nggak pernah dia ngomong. Kalau orang yang mengenal Tuhan, dia kalau mau cukup satu kata atau sanggup melakukan semuanya. Ayub mulai membela dirinya, mulai merasa dia benar. Di dalam penderitaan dia merasa benar. Kenapa? Komunitasnya salah. Saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua ikut konseling, ikut pertemuan kaum bapak, ikut pertemuan kakak yang sudah ada di gereja ini. Serius, ini bukan promosi, tapi kau harus memilih komunitas yang benar, supaya kau bisa melihat Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib itu ada di sini. Amin. Tuhan kenalkan dirinya, aku ini loh hebat, penderitaan tidak ada apa-apanya. Kita ini seringkali hanya mengenal Kristus sampai pada dia menyucikan dosa. Maka kita harus bergerak bahwa dia sudah bangkit dan naik ke surga dan memerintah selama-lamanya. Kita harus mengenal dia sebagai Yesus yang bukan hanya menyucikan dosa kita, tetapi Yesus yang berkuasa. Amin. Kita sering melakukan pemisahan di dalam diri kita tanpa kita sadar dalam pikiran kita. Yesus itu ya pada saat menyucikan dosa. Padahal Yesus yang ada sama kita. Kalau tadi pagi renungan yang diberikan oleh gembala kita di dalam Galatia 2:20, coba Galatia 2:20, bahwa Yesus itu sudah hidup di dalam diri kita. Gembala kita baca. Yesus yang hidup dan berjalan bersama dengan kita. Itu adalah Yesus yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Yesus yang sama waktu memanggil Gideon mengatakan perjuangan gagal berlalu. Di dalam pikiran kita, kita harus menciptakan itu. Di dalam iman kita, kita harus bertumbuh, meyakini hari demi hari dan mulai memperkatakan bahwa itu adalah Yesus, itu adalah nama yang hebat, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Kalau renungan juga dari Pak Gembala kita, Pak Jul, hari Rabu tanggal 23 April, di dalam Matius 6:33 dikatakan begini, jangan khawatir akan apa kamu makan, akan kamu minum, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Betul? Dikatakan apa? Carilah dahulu lihat bunga bakung di ladang, lihat burung-burung di udara. Artinya apa? Tuhan bilang, apapun yang sedang kau hadapi, beri waktumu untuk melihat kebesaran Tuhan. Hal yang sederhana, Tuhan gak bicara bilang, lihat ini, bulan dan bintang, enggak. Bunga bakung di ladang, kebesaran Tuhan bisa kamu nikmati. Coba ada satu artikel yang ada anak-anak itu di dalam Lukas 18 ayat 18 ya, lupa saya. Yang Tuhan bilang dia itu seperti anak kecil gitu. Saya lupa, Lukas 18 ayat 15 bukan salah. Lukas 18 ayat 8. Tuhan bilang gini. 18 ayat 8 dulu ya, bilang gini. Waktu anak manusia itu datang kembali ke bumi ini, apakah yang mendapati iman di bumi ini? Iman ini sering kita jabarkan dalam pikiran kita adalah apa yang kita impikan dan terhenti di situ. Iman ini selalu kita jabarkan apa yang kita maui secara lahiriah dan berhenti di situ. Padahal Tuhan bilang iman itu adalah mengimani bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa. Yesus itu benar-benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mengimani. Makanya kemarin waktu saya kayak gitu, tahun bapak itu, kenapa manusia diciptakan hari ke-6? Kenapa dari hari pertama?
Karena manusia tidak bisa menciptakan kebutuhannya. Kita perlu Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Itulah iman. Mengimani Yesus sebagai Tuhan. Waktu kita mengimani Yesus sebagai Tuhan, segala yang kau impikan itu adalah diri Yesus, bukan secara lahiriah. Maka begini, jangan tatap saya dengan mata kayak ngomong. Ketawa dulu. Jadi waktu kita kecil, coba mana tadi akhir ini. Ada satu pikir gini. Waktu usia 6, kenapa Tuhan bilang kita itu harus seperti anak kecil? Tahu Lukas 18 ayat berapa? Saya lupa itu. 15 atau berapa ya? Kira-kira begini, Tuhan bilang kita harus menjadi seperti anak kecil itu kalau masuk untungnya kerajaan Allah. Betul? Kenapa anak kecil sih? Lihat ini. Cara berpikir anak-anak melihat dunia dengan penuh rasa yang tahu semua hal terasa ajaib. Contoh, anak kecil bisa terpesona hanya melihat kupu-kupu terbang atau bertanya kenapa langit berwarna biru. Pertanyaannya, terpesona gagal, terpesona kita waktu nama Yesus di sini. Gampangkah kau terpesona dengan dia waktu nama Yesus dipanggil? Waktu ada pujian dengan kagum dengan dia. Paulus pernah bilang kepada jemaat di Galatia, hai orang Galatia bodoh, di manakah Yesus yang bernama besar hati? Amin. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Terpesona, gampangkah kau terpesona dengan dia? Tuhan Yesus tidak tinggal melihat kebesaran dia itu melalui Matius 6 itu hanya dengan bunga batu di ladang, hanya dengan bunga bulu di udara. Engkau bisa terpesona Tuhan luar biasa. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan segala. Dan yang di bumi kepunyaan segalanya. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Yesus itu menyebut namanya saja membuat segala seni bumi bergetar. Saya mau bilang di dalam kitab Ibrani, terakhir saya berbagi sini awal bulan, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada segala nama. Amin. Saya mengumpulkan satu artikel nama-nama Yesus. Kalau bisa ditampilkan 15 menit lagi waktu saya masih bisa. Nama Yesus di dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Bosnia, bahasa Azerbaijan, bahasa Albania, dan bahasa Cina, bahasa Kornis, lanjut. Banyak ada beberapa itu tampilkan semua. Bahasa ini semua, Lituania semua itu dalam berbagai bahasa. Mereka nggak sebut nama Yesus seperti kita Yesus sama dengan di dunia sana kita harus panggil Yesus enggak. Ada yang pakai Iso, pakai Isa, pakai Yesus, Jesus terus. Ada bahasa Korea yang pasti suka. Kalau anak muda bahasa Korea dia cari Yesus, Jesus, Yesus dan segalanya. Saya kasih tahu. Mereka menyebut nama Yesus dalam bahasa mereka. Mujizat saja. Amin. Itu menandakan Yesus itu Allah yang hidup. Yesus itu Tuhan yang sebenarnya. Yesus itu adalah Bapa kita yang sebenarnya. Amin. Dia bukan hanya Tuhan yang mati di kayu salib. Kita sedang peringati kebangkitannya, sedang kita sedang menunggu peringatan Yesus masuk surga dan memerintah selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela. Hari ini saya mau bilang, terpesona kau
Waktu nama itu disebut saja, itu akan membuat engkau kagum dengan luar biasa. Itu akan membuat engkau langsung, oh Tuhan. Sehingga waktu kau menaikkan puji-pujian itu, wah Tuhan Yesus. Waktu kau melihat langit ada biru, Tuhan engkau luar biasa. Segampang itu puji-pujian itu keluar daripada bibir mulut kita. Segampang itu hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bilang ini, hidup ini gampang berjalan bersama dengan Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Dia memudahkan segala sesuatu. Amin. Bukan karena kita, tapi Dia memudahkan segala sesuatu dalam diri kita. Amin. Saya coba 1 Korintus 1:26. 1 Korintus 1:26. 1 Korintus 1:26. Oke, saya bacakan saja ya. Dikatakan begini, ingat saja. Terima kasih. Sama-sama ya, 2, 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia yang tidak banyak orang yang hijau, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang pandang. 27. Tetapi apa yang berubah bagi dunia dipilih Allah pendahulu, dan apa yang berubah bagi dunia dipilih Allah pendahulu. Yang membuat hidupmu jadi pintar, membuat hidup kita jadi baik, membuat kita hidup jadi terpandang, bukan pengalaman kita, bukan duit kita, bukan pertemanan kita dengan orang-orang hebat. Yang membuat kita terpandang karena kita punya Yesus dalam diri kita, dan itu mengubah kita menjadi orang yang berhikmat, jadi orang yang terpandang. Terpesonakan kau dengan Yesus seperti itu? Yesus yang hebat, Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat. Sehingga waktu nama itu setiap persoalan dalam hidup kita, sekali lagi, mau kita sedang bahagia, mau kita sedang menerima berkat, mau kita sedang mengalami ujian dalam hidup kita, yang terlintas pertama adalah terima kasih Tuhan Yesus. Waktu nama Yesus saja dipanggil, kau menggetarkan hatimu. Dia mempesona dalam diri kita. Amin. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita sudah berbaik karena saya pengen menyembah. Waktu kau menyanyikan lagu ini, lihat Yesus yang tergambar nyata di depan kita. Bukan Yesus yang penuh dengan penderitaan lagi, tapi Yesus yang penuh dengan kuasa dan mata yang penuh kasih. Yesus yang begitu mencintai kita dan memeluk kita. Dan biarlah pagi hari ini kita terpesona. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya murah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya murah kehormatan, kemasyuran dan keagungan.
Sebab Engkau yang punya kehidupan kami, Engkau yang punya segala yang kami ada saat ini. Engkau yang mempunyai gereja ini, Engkau yang punya pelayanan kami, Engkau yang punya keluarga kami, Engkau yang mempunyai semua pekerjaan kami dan usaha kami. Tangan kami terangkat pada Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan biarlah hati kami menyembah-Mu. Terima kasih.